Budidaya ikan buntal dimulai dari satu pertanyaan besar. Siapa yang pertama kali berpikir memelihara ikan yang bisa menggembung seperti balon dan punya racun mematikan? Jawabannya tidak jelas, tapi yang pasti orang itu sangat percaya diri, atau sangat penasaran. Dalam dunia budidaya, spesies yang sering digunakan adalah Takifuguru bripes, ikan buntal populer yang terkenal di Jepang. Namanya terdengar seperti bos terakhir di game, padahal dia cuma ikan yang kalau stres langsung berubah jadi bola. Tahap pertama adalah pemilihan indukan. Indukan dipilih yang sehat, ukuran bagus, dan tidak menunjukkan tanda-tanda drama berlebihan. Karena kalau indukan gampang panik, nanti anak-anaknya bisa jadi generasi balon semua. Setelah indukan siap, proses pemijahan dilakukan di hatchery. Telur ikan buntal ditetaskan dalam lingkungan terkontrol. Petugas memperlakukan telur seperti VIP, karena dari sinilah calon bahan mahal, maksudnya calon ikan unggulan lahir. Larva yang baru menetas ukurannya kecil sekali, tapi tanggung jawabnya besar. Mereka dirawat dengan pakan mikro, kualitas air super dijaga, dan diawasi rutin. Bisa dibilang ini daicar paling serius, semua bayi berpotensi bikin chef deg-degan di masa depan. Saat mulai tumbuh, benih ikan buntal dipindahkan ke tangki pembesaran. Di sini mereka belajar hidup mandiri, makan terjadwal, berenang teratur, dan panik secara profesional. Kadang satu ikan menggembung, yang lain ikut, solidaritas balon. Pakan adalah faktor penting dalam budidaya ikan buntal. Komposisi pakan diatur supaya pertumbuhan optimal dan kadar racun bisa dikontrol. Ikan buntal mungkin bingung kenapa makanannya diatur ketat, padahal dia cuma ingin ngemil seperti ikan lain. Setelah cukup besar, ikan dipindahkan ke keramba laut. Lingkungannya lebih luas, arus alami, dan suasana seperti resort. Ini fase boarding school elite, tapi tanpa liburan pulang kampung. Pengelolaan kualitas air menjadi pekerjaan utama. Oksigen, suhu, salinitas, semuanya harus stabil. Petugas budidaya sering lebih perhatian ke ikan buntal daripada ke grup chat keluarga. Kesehatan ikan dipantau rutin. Jika ada ikan sakit, langsung dipisahkan. Bukan karena dibully, tapi karena budidaya profesional tidak boleh ada drama kesehatan menyebar ke seluruh kolam. Salah satu tantangan budidaya ikan buntal adalah sifatnya yang sensitif. Mereka mudah stres. Sedikit perubahan lingkungan bisa bikin mereka menggembung massal, seperti flash mob yang tidak direncanakan. Budidaya modern menggunakan teknologi, sensor air, sistem pakan otomatis, dan monitoring digital. Jadi ikan buntal hidup di lingkungan canggih, sementara banyak manusia masih lupa minum air putih. Pertumbuhan ikan dipantau berdasarkan ukuran dan bobot. Ada sampling rutin. Ikan mungkin merasa seperti atlet yang terus ditimbang, padahal dia tidak pernah daftar lomba. Kontrol racun menjadi aspek penting. Racun ikan buntal sebagian dipengaruhi pakan dan lingkungan. Dengan sistem budidaya terkontrol, beberapa ikan memiliki tingkat racun lebih rendah. Ikan buntal, loh, identitasku kok dikurangi? Ketika ikan mencapai ukuran panen, proses panen dilakukan hati-hati untuk menghindari stres berlebihan. Tidak ada adegan dramatis, semua tenang, profesional, dan minim adegan balon dadakan. Setelah panen, ikan disortir berdasarkan ukuran dan kualitas. Ini seperti audisi, tapi tidak ada juri marah. Hanya standar mutu yang menentukan siapa masuk kelas premium. Transportasi ikan ke fasilitas pengolahan menggunakan sistem beroksigen supaya tetap segar. Ikan buntal melakukan perjalanan terakhirnya seperti penumpang first class, tanpa tahu tujuan itinerari. Budidaya ikan buntal membutuhkan regulasi ketat dan tenaga ahli. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ini bukan budidaya lele yang bisa dimulai dari ember dan niat kuat. Keunggulan budidaya adalah konsistensi kualitas dan keamanan yang lebih baik dibanding tangkapan liar. Industri jadi lebih stabil, chef lebih tenang, dan pelanggan bisa makan tanpa terlalu banyak wasiat. Akhirnya, budidaya ikan buntal adalah kombinasi sains, kesabaran, dan keberanian kolektif. Karena di dunia perikanan, hanya sedikit orang yang melihat ikan beracun, lalu berkata, "Ya sudah, kita ternakan saja."